Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema yang diberikan kepada kita, gaya hidup orang Kristen. Gaya hidup orang Kristen. Saudara-saudara, kitab pertama Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus, salah satu dari ke-12 Rasul Yesus Kristus. Surat ini ditujukan kepada jemaat Kristen yang tersebar di Asia Kecil, seperti yang disebutkan dalam pertama Petrus pasal 1 ayatnya yang pertama. Petrus menulis surat ini sekitar tahun 60 sampai 65 sebelum Masehi. Pada masa yang penuh tantangan bagi gereja mula-mula, termasuk penganiayaan dari Kekaisaran Romawi. Jadi pada waktu surat ini ditulis, gereja Kristen di Asia Kecil mengalami tekanan, mengalami penganiayaan yang meningkat. Situasi sosial politik tidak stabil dan ini menambah tantangan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen. Sementara itu juga orang-orang Kristen sering dikejar, dihambat, dianiaya, diperlakukan dengan sewenang-wenang dan membuat hidup mereka dalam situasi yang sulit. Tengah-tengah keadaan dan situasi umat yang seperti itu, mereka bertanya-tanya, bagaimana kami harus bertindak dan bertahan dalam iman kami. Ya. Mereka bertanya-tanya bagaimana mereka harus hidup dan bertindak dan bertahan dalam iman. Kitab ini adalah tujuan atau penulisan kitab ini untuk memberikan penguatan, memberikan dorongan kepada jemaat yang sedang mengalami penderitaan pada waktu itu. Karena itu tujuan dari penulisan kitab atau surat ini antara lain, pertama menghibur dan menguatkan orang Kristen dalam menghadapi penderitaan dan kesulitan. Kedua, memberikan petunjuk bagaimana hidup sebagai orang Kristen yang setia dalam menghadapi penganiayaan, tapi juga menekankan pentingnya hidup dalam kesucian dan integritas sebagai saksi Kristus di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11, bagian ini merupakan bab terakhir dari surat ini. Di mana dalam bagian ini Rasul Petrus memberikan arahan praktis mengenai gaya hidup orang Kristen. Gaya hidup yang dimaksudkan di sini bukanlah soal penampilan secara fisik, ya. Bukan soal penampilan secara fisik. Tapi gaya hidup yang dimaksudkan di sini berhubungan dengan sikap, perilaku dan karakter hidup sebagai orang Kristen yang menjadi tanda atau ciri seseorang yang membedakan dia dengan orang lain, membedakan dia dengan dunia di sekitar di mana dia berada. Jadi itu yang dimaksud dengan gaya hidup di situ. Bagaimana dia meneladani Kristus, cara hidup Kristus, kepribadian Kristus ada pada dirinya yang membedakan dia dengan orang lain dunia di mana dia ada. Jadi gaya hidup yang dimaksudkan di sini berhubungan dengan perilaku, karakter, kepribadian orang Kristen yang mencirikan sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, gaya hidup seperti apa yang ditulis oleh Rasul Petrus yang harus ditampilkan, yang membedakan kita dengan orang lain. Saudara-saudara, dalam suratnya ini, hal yang pertama yang diingatkan oleh Rasul Petrus adalah kesadaran umat Tuhan akan kedatangan akhir zaman yang sudah dekat. Ya, kita lihat dalam ayat yang pertama, ayat 7 situ. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Di dalam suratnya ini hal pertama yang diingatkan oleh Rasul Petrus adalah kesadaran umat Tuhan akan kedatangan akhir zaman yang sudah dekat. Petrus mengingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini pada saatnya pasti akan berakhir. Ya. Pada saatnya semua akan berakhir. Hidup kita, ya, dunia dengan segala kemewahan, kejayaannya, keindahannya juga akan berakhir. Hidup manusia dengan segala prestasi, dengan kebanggaan, dengan semua yang ia lakukan, yang ia rencanakan, semua akan berakhir. Ya.
Semua pada saatnya akan berakhir. Karena itu kesadaran akan akhir zaman harus membentuk cara hidup orang percaya. Orang percaya diminta untuk hidup dengan harapan yang terfokus pada tujuan akhir. Dan ini menjadi motivasi untuk hidup dengan penuh kesadaran. Dan dalam kesadaran itu, dalam menghadapi dunia yang penuh dengan tekanan, Petrus juga mengajak orang percaya untuk menguasai diri. Ya, dalam ayatnya yang ke-7 itu. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi dalam kesadaran itu maka Petrus juga meminta kepada umat Tuhan dalam menghadapi dunia yang penuh dengan tekanan. Mengajak orang percaya untuk menguasai dirinya. Artinya setiap orang diminta untuk mengendalikan emosinya, mengendalikan keinginan dan perilakunya agar tetap berada dalam kendali Allah. Ya. Ketentraman batin, ya, menguasai diri. Ketentraman batin ini akan memungkinkan seseorang untuk berdoa sungguh-sungguh dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita tidak ada ketenangan, tidak ada penguasaan diri, tidak ada kedamaian dalam diri, kita tidak bisa berdoa dengan baik. Kalau dalam diri ini ada kemarahan, ada kebencian, ada emosi, ya, kita tidak bisa berdoa dengan baik. Tidak sejahtera. Tapi kalau dalam diri ini ada damai sejahtera, ada pengampunan, ada sukacita, ada penguasaan diri, maka kita akan menjadi tenang dan bisa berdoa dengan Tuhan. Ya. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi itu hal yang pertama, kesadaran akan akhir zaman yang mempengaruhi cara hidup kita, yaitu menjadi orang-orang yang menguasai diri sehingga kita bisa berdoa. Hubungan kita dengan Tuhan selalu baik, dan kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, maka pasti hubungan kita dengan sesama juga akan baik. Itu yang pertama. Hal yang kedua yaitu kasih yang tulus, ayatnya yang ke-8. Pada bagian ini Petrus menekankan pentingnya kasih yang mendalam dan tulus. Kasih yang benar bukan hanya tentang perasaan, tetapi tentang tindakan yang nyata dan pengertian terhadap orang lain. Ya. Jadi bukan hanya soal perasaan, tapi juga bagaimana tindakan kita yang nyata. Kita tidak hanya bicara kasih, tapi kasih itu kita wujudkan dengan sesama kita, dengan pengertian, menjaga pengertian, saling mengasihi, saling mengerti terhadap orang lain. Dan ini adalah bentuk kasih yang mengatasi kekurangan dan konflik dalam kehidupan komunitas Kristen atau dalam sebuah persekutuan orang percaya. Ya, kalau kita memiliki kasih dan kasih itu kita nyatakan dalam tindakan nyata dan pengertian terhadap orang lain, maka ini menjadi bentuk kasih yang mengatasi kekurangan dan konflik dalam kehidupan bersama, dalam persekutuan dan dengan sesama kita yang lain. Kasih yang tulus memiliki kekuatan untuk menutupi dan mengatasi dosa. Ya, dalam bagian ini ayat 8 tadi. Kasih yang tulus memiliki kekuatan menutupi dan mengatasi dosa. Dalam komunitas atau dalam persekutuan Kristen, kasih yang mendalam dapat menyembuhkan luka, dapat memperbaiki hubungan, dan dapat menciptakan harmoni di tengah-tengah perbedaan kita. Nah, kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih membuat bisa menyembuhkan luka, bisa memperbaiki hubungan, bisa menciptakan harmoni di tengah-tengah perbedaan kita. Ada dalam satu persekutuan jemaat yang banyak latar belakang kita. Ya, dari latar belakang kita yang berbeda-beda. Tapi karena kasih Tuhan kita ada duduk bersama di malam ini. Karena kasih Tuhan kita memuji Dia malam ini. Setiap rayon hari ini memuji Tuhan. Nah, ini tuh luar biasa. Karena kasih Tuhan.
Dan malam ini kita mau membagi kasih Tuhan. Mau menceritakan kasih Tuhan bagi kita yang selama 1 bulan ini kita alami. Kita mau menceritakan itu lewat puji-pujian yang disampaikan. Ya, disampaikan oleh setiap rayon, oleh setiap kita kepada Tuhan. Karena kasih itu dia bisa menyembuhkan luka, dia bisa memperbaiki hubungan, dia bisa menciptakan kehidupan yang harmoni sekalipun kita berbeda. Hal yang ketiga, pelayanan yang ramah dan terampil. Ya, berbicara tentang pelayanan. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk saling menerima dengan ramah. Dan ini berarti menerima satu sama lain dalam keberagaman kita. Ya. Menerima satu sama lain. Dan dalam keberagaman karunia dan latar belakang kita, dan kita juga melayani dengan penuh perhatian serta kasih sayang. Petrus mengingatkan orang percaya tapi juga kita semua bahwa setiap orang memiliki karunia-karunia yang diberikan oleh Allah. Dan karunia-karunia itu harus digunakan untuk melayani dengan baik. Baik dalam berbicara maupun dalam tindakan. Jadi karunia untuk berbicara, ya. Jadi kita berbicara juga kita harus mengucapkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang memotivasi, bukan kata-kata yang membuat orang kecewa, bukan kata-kata yang merendahkan, bukan kata-kata yang membuat orang tersinggung dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus menjaga tutur kita. Ya, tutur kata kita supaya tidak menyakiti, tidak merendahkan, tidak mengecewakan orang lain. Ya, jadi itu karunia berbicara. Ya. Kalau setiap hari yang keluar itu kata-kata yang membuat orang kecewa, membuat orang tersinggung, membuat orang tidak damai sejahtera, itu bukan membangun. Ya. Jadi karunia-karunia itu harus digunakan untuk kebaikan bersama. Ya, menggunakan karunia-karunia untuk melayani, baik dalam berbicara maupun dalam tindakan nyata. Dalam tindakan nyata tadi kasih tadi itu. Pelayanan efektif dan memuliakan Tuhan harus dilakukan dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri. Jadi di sini kita diminta juga untuk selalu mengutamakan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam seluruh pelayanan kita. Jadi, dengan kuasa, kemampuan dari Tuhan, karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Mari kita pakai itu untuk memuliakan Dia. Dan hal yang keempat tadi, memuliakan Allah dalam segala hal. Ya, ayatnya yang ke-11 bagian B, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus baginya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Pada bagian ini Petrus mau mengatakan bahwa semua yang kita lakukan, baik dalam berbicara, dalam melayani atau dalam kehidupan kita sehari-hari, harus diarahkan untuk kemuliaan Allah. Dan ini adalah motivasi utama dari sikap tindakan kita sebagai orang Kristen. Semua kemuliaan kuasa hanya milik Allah sendiri. Dialah yang patut menerima segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan. Bukan kita. Dalam segala hal kita harus mengarahkan perhatian kepada Dia. Dan memastikan bahwa tindakan kita semua untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hari ini kita bersyukur oleh kasih sayang Tuhan dan tuntunan Tuhan kita boleh ada di akhir bulan Agustus. Puji-pujian tadi menceritakan itu. Ya, rayon 3 tadi, syukurku panjatkan padamu, oh Tuhanku. Ya, hari ini kita naikkan syukur. Karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang kita alami di sepanjang bulan ini. Itu kita patut bersyukur, kalau bukan Tuhan kita tidak mungkin sampai di akhir bulan Agustus ini ya. Kalau bukan Tuhan. Jangan ada yang tepuk dada berbilang saya ini sudah. Saya yang jago, saya bisa tiba di bulan ini. Tidak. Ya. Tapi karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan saya tidak bisa tiba di akhir bulan Agustus ini.
Semua karena Tuhan yang menjaga, memelihara, menyertai, menuntun, dan mengizinkan saya untuk menikmati hidup sampai hari ini. Sebab nafas itu dia yang pegang Bapak Ibu. Kalau dia bilang hari ini stop, stop. Tidak ada yang bisa tahan dan melawan. Karena itu kita bersyukur, kita masih diberikan kehidupan untuk memuliakan Dia. Ya. Karena itu Bapak Ibu mensyukuri Tuhan, malam ini kita ada dalam ibadah syukur, kita menaikkan puji-pujian dari setiap kita kepada Tuhan. Dan itu belajar juga dari kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Maka marilah kita hidup dengan kesadaran akan kedatangan Kristus. Ya, kesadaran akan kedatangan Kristus, kedatangan akhir zaman itu sudah semakin dekat. Itu harus menjadi kesadaran kita setiap hari sehingga kita hidup senantiasa menguasai diri, hidup dalam kasih, hidup dalam pelayanan yang baik, dan hidup yang mau memakai seluruh karunia-karunia yang ada pada kita untuk kemuliaan Allah. Membangun kebersamaan, hidup yang baik, dan kita semua mau arahkan itu untuk kemuliaan Allah. Ya, artinya kita mau menampilkan gaya hidup tadi yang Rasul Petrus diajarkan kepada kita. Dengan kesadaran bahwa hari Tuhan itu semakin dekat. Kita tidak tahu kapan akhir Tuhan, akhir zaman atau hari Tuhan bagi kita. Ya, kita tidak tahu. Tapi dengan kesadaran itu maka kita mau hidup sebagai orang-orang yang memiliki gaya hidup Kristen. Gaya hidup Kristus yang tadi sudah diuraikan 3-4 hal tadi. Menguasai diri, hidup dalam kasih, hidup mau melayani dengan karunia-karunia yang ada. Dan semua itu mengarah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita. Tapi semua yang kita lakukan dalam hidup ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan demikian, biarlah firman Tuhan di malam ini menolong kita memasuki bulan yang baru. Mari kita tampilkan gaya hidup Kristus di dalam hidup kita memasuki bulan September, sehingga di bulan yang baru kita tampil sebagai anak-anak Tuhan yang mau menampilkan gaya hidup Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga dunia di mana kita ada boleh melihat Kristus, mengenal Kristus, dan kita menjadi berarti bagi dunia di mana kita ada. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita mendengarkan pujian dari rayon 2 dan rayon 5. Disilahkan.